Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. This is a good news for you. Keberadaan gereja di atas muka bumi ini adalah untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Puji Tuhan, mulai tahun 2024 ini Tuhan mempercayakan pelayanan yang lebih besar kepada Departemen Penjangkauan Perawatan dan Pemuritan DP3 wilayah untuk dapat berkontribusi di Badan Pengurus Pusat atau BPP GSCA Indonesia sebagai Departemen Kelompok Keluarga Allah atau KKA secara nasional. Pelayanan untuk membangun KKA GSCA di Indonesia dimulai dari memberikan pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara on-site maupun online dengan tujuan memperlengkapi Badan Pengurus Daerah Wilayah dan juga gereja-gereja melalui framework dan juga hal-hal praktikal yang dapat diaplikasikan dalam membangun KKA bagi masing-masing gereja. Berikut ini kita akan menyaksikan liputan dari beberapa kegiatan pelatihan KKA yang telah dilaksanakan. Pelatihan Kelompok Keluarga Allah atau KKA Nasional untuk pertama kalinya diadakan pada bulan Februari 2024 secara online dan ditujukan bagi badan pengurus dan sekretaris daerah. Kemudian berlanjut kepada daerah-daerah yang lain yaitu BPD 1 NTT Smart pada bulan Maret 2024, BPD 1 Sulawesi Utara pada bulan Mei 2024, BPD 2 Sulawesi Utara, BPD 2 Kalimantan Tengah Selatan, dan BPD Banten pada bulan Juni 2024. Manfaat dari dialog, Bapak Ibu tentu saja sudah tahu. Dialog menciptakan kepemilikan. Kalau orang nggak diajak bicara, orang tersebut merasa gimana? Rasanya nggak diajak gitu. Jadi dari sisi masyarakat sekarang merupakan masyarakat postmodernisme, itu masyarakat yang mau dilibatkan. Termasuk ada di dalam jemaat Bapak Ibu ya. Dan dialog menciptakan kepemilikan, sense of belonging. Orang-orang merasa dihormati. Dan jadi pastikan bahwa saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar. Pahami dulu sehingga mereka bisa memahami. Kenapa sih kita harus belajar mengenai respon oikos? Supaya Bapak Ibu dan saya bisa memprioritaskan terlebih dahulu mana oikos yang istilahnya lebih hatinya terbuka dulu buat Tuhan sehingga itu mudah untuk dijangkau oleh Bapak Ibu. Apakah salah menjangkau oikos yang memang yang betul-betul yang masih sangat fanatik gitu? Nggak salah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang punya panggilan yang kuat menjangkau mereka, namun Bapak Ibu ya kenapa enggak kita menjangkau terlebih dahulu oikos yang hatinya lebih mudah untuk terbuka dulu untuk Tuhan sehingga itu mudah untuk kita menangkap buat Tuhan. Bagikan budaya WPDA. Bagaimana membangun budaya ini di KKA? Mendemonstrasikan WPDA secara periodik jika para anggota belum melakukan WPDA secara teratur. Oleh sebab itu kita kasih tahu, kita ingatkan, kita sosialisasikan, kita bagikan terus-menerus. Sehingga anggota tahu dan bisa melakukannya. Para anggota belum menganggap WPDA itu penting saudara, berfaedah. Oleh sebab itu kita perlu mengingatkan WPDA itu sangat penting, sangat berguna dan berfaedah buat setiap kita yang melakukannya. Ada anggota baru bergabung di dalam KKA. Ini dapat dilakukan secara one-on-one oleh orang tua rohani. Jadi kita perlu pendekatan dengan anggota-anggota kita yang baru maupun yang lama yang belum menjalankan WPDA agar mereka bisa terbiasa untuk melakukan hal ini. Selain secara online, pelatihan KKA juga dilaksanakan secara on-site di beberapa daerah. Dimulai dengan pelatihan bagi para aparatur BPD 1 Jawa Timur dan pelatihan bagi para pemimpin KKA di wilayah Bandung yang dilaksanakan pada bulan April 2024, serta
pelatihan bagi BPD 2 Kalimantan Barat pada bulan Mei 2024. Tim pelatihan KKA Nasional terdiri dari Pendeta Joy Ronald Rambitan sebagai Direktur Departemen KKA Nasional, Pendeta Yanti Rambitan sebagai Sekretaris, Bapak Stephen Vincent sebagai Bendahara, dan para anggota Departemen KKA Nasional dari GSJ Bethlehem, yaitu Ibu Elia Zebua, Pendeta Cahya Philip Naftali, Pendeta Desi Asanti Mundung, Pendeta Herili, dan Pendeta Esther Wanda dari GSJA New Life Bandung. Puji Tuhan, Shalom. Perkenalkan, saya Michael Fresdi Sebayang dari GSJA Suara Kenabian Sri Pangkalanbun. Selama beberapa hari mengikuti kegiatan seminar dan KKR di tempat ini, saya begitu diberkati karena dari sini saya belajar bahwa gereja yang bertumbuh, gereja yang lahir kembali itu adalah gereja yang hidup, di dalamnya ada KKA, dan saya banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu baru untuk bagaimana nanti ke depannya mengembangkan gereja di tempat saya melayani. Kami mengucapkan, saya pribadi mengucapkan terima kasih buat tim Bogor yang sudah melayani di tempat ini. Pelayanannya begitu luar biasa, terus berkembang dalam pelayanannya, semoga semakin sukses dan ke depannya semangat terus melayani. Tuhan Yesus memberkati. Gereja Relevan. Gereja Relevan. Gereja Relevan. Melihat antusiasme dari para peserta, maka pelatihan KKA Nasional ini akan terus berlanjut secara online maupun onsite untuk daerah-daerah yang lain. Mari terus dukung dan doakan agar melalui pelatihan KKA ini akan semakin banyak daerah yang diperlengkapi untuk dapat membangun kelompok sel atau KKA sebagai sebuah cara dalam melaksanakan amanat agung Yesus Kristus bagi dunia ini. Demikianlah This is a good news for you untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.